Seberapa fokus yang kita miliki, maka itulah yang akan kita dapatkan. Sama halnya ketika kita melakukan sesuatu dengan konsisten, maka akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi ya teman-teman kegiatan aku, kegiatan sore berumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana. Kali ini aku mau bereskan rumah aku ataupun mau menyeluap rumah aku dengan keadaan yang super duper berantakan menjadi rapi kembali ya teman-teman. Nah, sebenarnya keadaan rumah aku itu juga kayak gini ya teman-teman, berantakan, kamar juga berantakan, dapur juga berantakan, ruang tengah berantakan, semua itu kalau kita biarkan ya kayak gini teman-teman. Nah, di sini aku mau kasih tips agar rumah itu selalu bersih dan rapi. Maksud aku di sini bukan berarti rumah itu nggak pernah berantakan ya teman-teman, tapi setidaknya rumah kita itu selalu dibersihkan sehingga menjadi rapih kembali. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, kamar aku itu habis dibuat mainan sama anak, habis buat aku tidur-tiduran kayak gitu, jadi berantakan lagi. Nah, setidaknya aku tuh langsung bereskan kembali setelah nggak digunakan lagi. Nah, di sini cara aku ya teman-teman, cara sederhana aku itu supaya aku tuh tidak mager ataupun tidak mumet untuk mengerjakan pekerjaan gitu ya, mengerjakan rumah itu aku pilih bagian yang memang mudah dijangkau ataupun mudah dibersihkan ya, misalnya seperti kamar kayak gini teman-teman. Menurut aku kalau udah selesai satu pekerjaan itu membuat kita tuh semangat lagi untuk melakukan pekerjaan yang lain gitu ya. Setelah melihat kamarnya udah beres, sudah rapi kembali gitu ya, kita mengerjakan pekerjaan yang lain ataupun di area yang lain, di ruangan yang lain itu jadi semangat gitu ya teman-teman, menurut aku gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau mulai beraktivitas kira-kira di bagian mana nih, boleh komen-komen di kolom komen ya. Oke, kamar udah selesai. Di sini aku mau lanjutin aja untuk beberes di ruang tamu ya, teman-teman. Nah, ini tuh mungkin kameranya gak kelihatan kurang bagus ya. Dan karena ini di sore hari, teman-teman, makanya di sore hari itu cuacanya beneran panas banget, agak silau ya. Nah, di sini sebelum aku sapu-sapu, semuanya aku lap-lap dulu untuk meja-meja, kemudian kursi-kursinya aku lap-lap. Dan setelah aku lap-lap semuanya, barulah aku nyapu-nyapu ya teman-teman. Dan juga memang kalau rumah itu biar kelihatan tetap bersih dan rapi, salah satunya kita harus rutin untuk menyapu ya teman-teman. Ya contohnya seperti ini, tadi pagi juga aku udah sapu-sapu, ini di sore harinya masih banyak lagi debu, masih banyak lagi kotoran. Jadi tetap aja kita pantau bagaimana keadaan rumahnya gitu ya, masihkah rapi, masihkah nyaman. Dan menurut aku rumah sebesar apapun, rumah semewah apapun, tapi kalau di dalamnya itu terlihat berantakan dan juga nggak pernah diurus, kayaknya nggak akan nyaman sih teman-teman. Beda halnya dengan rumah yang kecil, sederhana, namun di dalamnya selalu dibersihkan, dirapikan, insya Allah akan terasa nyaman banget ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman semua kayak ngira rumah aku itu apaan sih, kayak masih kayak gitu ya. Tapi semua itu aku udah selalu bersyukur karena bagaimanapun rupanya rumahnya ataupun bagaimana bentuk rumahnya, setidaknya aku udah mempunyai tempat tinggal sendiri gitu ya teman-teman. Karena hal rumah ternyaman kayaknya ya rumah kita sendiri. Jadi buat teman-temanku semuanya yang mungkin belum mempunyai tempat tinggal sendiri, yang masih ngontrak, mungkin yang masih ikut mertua, yang masih pokoknya yang belum punya tempat tinggal sendiri, aku doain ya teman-teman, semoga teman-temanku semuanya di tahun ini disegerakan bisa membuat rumah ataupun beli rumah lah, intinya kayak gitu. Nah, ini tips dari aku juga supaya rumah itu terlihat rapi dan bersih, tentunya nyaman juga ya teman-teman. Harus selalu disapu-sapu untuk halaman rumahnya. Enak kali ya yang nggak punya halaman, nggak pernah nyapu halaman, nggak, bercanda ya teman-teman. Nah, di sini juga halaman aku selalu kotor karena ya kayak gini teman-teman, daunnya itu pada runtuh gitu. Tapi kan setidaknya aku juga selalu sapu di sore hari sama di pagi harinya gitu teman-teman. Nah, untuk aku nyapu di halaman rumah, tugas suami aku itu juga aku suruh bantuin untuk ngepel di area terasnya tadi, karena di situ tuh banyak banget cicak ya teman-teman.
Mungkin kalau di kamera itu nggak yang terlalu kelihatan ya toh. Jadi kalau aslinya itu dia tuh kayak percikan cicaknya itu banyak teman-teman. Jadi sering banget aku siram-siram pel-pel kayak gitu teman-teman. Karena untuk beberapa hari ini juga itu nggak ada hujan sama sekali ya toh. Jadi di sini sampah-sampahnya juga udah pada kering semuanya. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga kenapa Bun kok nggak dikasih lubang aja di situ. Nah kalau dikasih lubang di sini tuh kalau pas lagi hujan itu banjir ya teman-teman untuk tempat sampahnya. Jadi memang sengaja nggak aku kasih lubang seperti ini, nggak apa-apa. Nanti kalau ada tempat khusus gitu ya, pengen buat juga tempat sampah khusus teman-teman. Tapi di sini aja, sini dulu juga nggak apa-apa. Ini aku kumpulin dulu untuk sampahnya, kemudian nanti aku mau bakar. Ya, di sini aku cuman berbagi tips menurut aku aja ya teman-teman yang aku rasakan gitu ya. Supaya rumah itu tetap nyaman, tetap rapi ya kita harus ada deep clean, misal kita beberes yang jarang dijangkau ataupun maksudnya beberes rumah yang biasanya kan kita nyapunya cuman yang kelihatan aja. Nah, di situ biasanya di kolong-kolong kasur ataupun di kolong meja biasanya banyak kotoran, itu harus dibersihkan juga ya teman-teman. Di situ juga biasanya ada jadwal juga, entah itu 1 bulan sekali ataupun setengah bulan sekali gitu ya teman-teman, untuk ngelap kaca semuanya gitu. Dan ini untuk suami aku juga lagi-lagi bantuin aku ngepel ya teman-teman. Masya Allah, karena ini tuh belum ada selangnya, makanya kayak ngakutin manual untuk airnya ya teman-teman. Gak apa-apa, disabarin dulu. Kepengen juga sih ada selang, jadi biar bisa semau kita mau bersihin area sini tuh nggak susah-susah ngakutin air teman-teman. Ini tuh sebenarnya cuacanya masih panas banget ya. Jadi ya kayak gini teman-teman, sekitar jam 4 tapi masih panas. Aku mau angkat dulu untuk jemuran aku yang tadi pagi aku cuci. Dan juga memang menurut aku bersih-bersih rumah ini sama halnya dengan kita makan ya teman-teman, ataupun mandi gitu ya. Kalau makan itu kan setiap hari dilakukan, setiap saat bahkan gitu ya, sehari 3 kali. Sama halnya dengan beberes rumah. Jangan berpikir ya udahlah diberesin nanti seminggu lagi beresinnya. Apa ya, iya kita makan sehari, makan nanti makan lagi seminggu lagi. Pokoknya sama halnya dengan kita makan ya teman-teman, ataupun mandi gitu ya. Walaupun setiap hari kita makan, besok pasti akan lapar lagi. Sama halnya dengan kita mandi sekarang, pasti besok itu udah bau lagi, makanya harus mandi lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Setelah area kamar, ruang tengah, ruang tamu, teras, kemudian halaman rumah juga udah beres seperti biasanya. Di sini aku juga mau beresin dapur ya teman-teman. Jadi dapur ini juga wajib banget dibersihkan dikarenakan ini adalah kantor aku ya toh. Tiap hari aku ngerekodnya di sini, pasti buat teman-teman semua yang udah selalu ngikutin vlog aku udah tahu lah ya keadaan dapur aku tuh seperti apa. Kepengen banget sebenarnya ngerubah keadaan dapur gitu ya, bagaimana bagusnya lagi gitu ya, makeover. Tapi nggak tahu lah ya teman-teman kapan gitu ya aku bisa makeover. Pokoknya didoain aja, semoga ada rezeki dari langit ya, jadi bisa makeover apa yang aku mau gitu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tips juga dari aku supaya rumah itu tidak kelihatan berantakan dan akan nyaman, yaitu jangan menumpuk cucian piring. Aku tuh sering banget menumpuk cucian piring ya teman-teman, tapi selalu aku bersihkan setiap kalanya ya teman-teman. Makanya kalau cucian piring memang nggak ada habisnya. Cucian piring ini tuh tetap selalu ada aja gitu, tapi setidaknya kan kita cuci ya teman-teman, ya walaupun nunggu banyak dulu. Karena di sini tuh kan aku sekarang juga ngonten, jadi kalaupun mungkin aku nyucinya sekali langsung dicuci, sekali langsung dibereskan, itu aku nggak punya ide konten ya teman-teman. Jadi kayak gitu, bukannya aku males untuk cuci piring, aku seneng banget malahan pekerjaan ini, nggak tahu kenapa kayak serasa seru aja gitu ya cuci piring.
dibanding ngepel aku mending cuci piring banyak teman-teman, ataupun daripada nyetrika gitu ya. Entah kenapa gitu ada rasa senang sendiri kalaupun aku itu nyuci piring. Dan sama juga setelah cuci piring wajib banget dibersihkan wastafel ataupun tempat cuci piringnya ya teman-teman, biar dia tuh nggak ngelinyit, biar dia juga tetap selalu bersih gitu ya kan. Nah di sini yang terakhir juga aku mau sapu-sapu di ruang dapur ataupun di daerah dapur, dan langsung aja karena di sini aku lihat untuk lantainya udah kotor ya teman-teman. Jadi di sini aku mau pel-pel. Ngepel ini juga merupakan pekerjaan wajib aku selalu dikerjakan ya, walaupun kadang males teman-teman. Karena menurut aku di pel ini kan menjadikan lantainya itu tetap selalu bersih dan rapi ya teman-teman. Sebenarnya apa-apa itu mudah ya teman-teman kalau kita mau gitu ya. Misalnya menyulap rumah yang super duper berantakan menjadi rapi kembali, sebenarnya mudah banget, intinya ada niat gitu teman-teman. Kalau kita ada niat, insya Allah apapun seberat apapun gitu ya. Kayak rumah kadang mager kan kalau udah terlalu berantakan, tapi kalau udah ada niat bismillah, insya Allah rumah akan selalu bersih ataupun menjadi bersih kembali gitu teman-teman. Tadi awalnya juga aku mager teman-teman, tapi biasanya aku untuk memancing biar aku itu semangat lagi, aku nonton video ataupun vlog teman-teman yang mungkin lagi beberes juga gitu kan, beberes rumah kayak gitu, aku jadi semangat kembali gitu. Dan Masya Allah ini alhamdulillah hasilnya ya teman-teman, untuk kamar juga udah rapi dan itu ada selambu kalau bilangnya di sini aku, karena setiap malam pakai selambu. Dan ini ruang tengahnya juga udah rapi, di situ di pojokan itu ada mainan anak aku, kemudian ada salonnya suami ya teman-teman ditaruh di situ. Biasanya mainannya aku taruh di kamar serbaguna, tapi kali ini habis dibuat mainan anak aku dan belum dikembalikan. Dan ini keadaan dapur aku juga alhamdulillah udah rapi, udah bersih kembali ya teman-teman. Nah di awal video tadi tuh itu penampakan di belakang rumah ya yang minta disepil, aku tadi lupa menjelaskan ya teman-teman. Dan ini adalah keadaan dapur aku setelah dibersihkan. Masya Allah kalau melihat dapur rapi, kemudian kayak apa ya, tertata dengan rapi kayak gini, rasanya lega banget teman-teman. Pekerjaan lega, hati pun happy ya teman-teman. Dan ini untuk ruang tamunya juga alhamdulillah Masya Allah udah selesai, udah rapi kembali. Dan untuk ruang ataupun depan terasnya juga udah rapi kembali ya teman-teman. Di sini tuh ada suami lagi metik mangga. Terima kasih banyak buat teman-temanku semuanya yang udah nonton dan udah dengerin tips dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk kalian semuanya ya. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Bye bye.